Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, baiklah sebelum kita memulai materi pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa dan bersyukur. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa bernilai ibadah di sisinya. Mungkin ketua kelas bisa pimpin doanya? Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum Ibu mulai materi pelajaran, terlebih dahulu Ibu akan absen kalian ya. Iya, Bu. Baik, Aryani Arifin. Bu. Oh ya, hadir. Siska Sari. Hadir, Bu. Ya, hadir. Ade Widya Muslimawati. hadir Ibu. Ya. Siapa di sini nih yang sering masuk kelas? Dari kalian siapa ya? Kayak itu, Bu, selalu terlambat, Bu. Kan biasanya itu kalau orang sering masuk kelas pasti lari tuh. Biasanya kalau kalian setelah lari dan sampai di kelas, kalian ngos-ngosan tidak? Ngosan, Bu. Iya, ngos-ngosan, Bu. Jadi, menurut anak-anakku sekalian, apa coba yang menyebabkan kalian bisa ngos-ngosan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, hari ini kita akan belajar mengenai sistem respirasi pada manusia. Di sini kita akan belajar tentang sistem pernafasan. Dari kalian mungkin pasti ada yang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya itu sistem pernafasan? Nah, di sini sebelum masuk materi ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan apa itu sistem pernafasan. Kedua, siswa mampu menjelaskan perbedaan mekanisme pernafasan inspirasi dan ekspirasi. Dan yang ketiga, siswa mampu menganalisis mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut. Selanjutnya, untuk pengertian respirasi itu sendiri merupakan serangkaian atau proses pengambilan oksigen dan pengeluaran sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Oksigen diperlukan oleh seluruh sel-sel tubuh dalam reaksi biokimia atau oksidasi biologi untuk menghasilkan energi berupa ATP atau adenin trifosfat, di mana reaksi tersebut menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air yang kemudian dihembuskan keluar. Tujuan dari kita bernafas atau respirasi itu sendiri adalah untuk membentuk ATP yang diperlukan untuk seluruh aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan tempat terjadinya pertukaran gas oksigen atau O2 dan CO2 atau karbon dioksida. Selanjutnya di sini ada beberapa jenis respirasi, yaitu terdiri atas dua, pernafasan luar atau respirasi eksternal, yaitu di mana pertukaran oksigen dalam alveolus dengan karbon dioksida dalam darah. Sedangkan yang kedua yaitu pernafasan dalam atau respirasi internal, yaitu pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida dari aliran darah dengan sel-sel tubuh. Ya.
Nah, itu tadi materi yang Ibu sampaikan. Coba kalian pikirkan, kira-kira pertanyaan apa sih yang sebenarnya atau yang berhubungan dengan sistem respirasi tadi? Mungkin ada yang punya pertanyaan atau masalah? Saya Bu, Ya, Aryan, silahkan. kenapa itu Bu kalau olahraga Ki, ya, cara bernafas itu lebih cepat Ki Bu? Oh, iya. Itu adalah salah satu pertanyaan yang akan kita cari jawabannya setelah mempelajari materi sistem respirasi ini. Untuk itu, Ibu akan berikan kalian tugas membuat mind map, ya, tentang apa itu pernafasan, jenis-jenis pernafasan dari berbagai sumber yang bisa kalian cari, kemudian mengapa kita bisa bernafas lebih cepat pada saat kita sudah berolahraga. Baik Bu. Untuk pembuatannya Bu, berapa lama waktunya? Saya beri waktu kalian mungkin 5 menit. Oh iya, Ibu, ini baik. pertanyaannya bisa dari internet Bu? Iya, enggak boleh. Ya baik, anak-anak, waktunya sudah selesai ya. Bagaimana perkembangan mind map-nya? Apakah sudah selesai? Sudah, Iya, Bu. Ibu, sudah selesai Bu. Siapa yang terlebih dahulu di antara kalian bisa memaparkan mind map-nya? Mungkin Ade Widya Muslimawati bisa? Atau Siska Sari bisa? Siapa? Saya, Bu. Ya, silahkan, Nak. Ini, Bu. Mind map saya. Lihat, Bu. Ya, bisa dijelaskan apa isinya? Di sini ada sistem pernapasan pada manusia, yaitu pada mekanisme pernapasan sendiri itu ada mekanisme dada dan mekanisme perut. Sedangkan alat pernapasan yang digunakan itu ada hidung, punggung, laring, trakea, bronkus, alveolus, dan paru-paru, Bu. Ya, beri aplaus untuk temannya. Mungkin ada dari kalian yang punya pendapat berbeda atau materi yang berbeda dari Siska, bisa dipaparkan juga. Saya Ibu. Ya, Ade Widya, silahkan. Baik, jadi ini Bu, mind map yang telah saya buat. Di sini sistem pernafasan sendiri, pengertiannya itu merupakan proses pengambilan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan fungsinya yaitu untuk mengubah oksigen yang diambil tadi menjadi ATP atau energi melalui rangkaian metabolisme. Nah, untuk organnya sendiri itu terdiri dari hidung, faring, laring, trakea atau tenggorokan, paru-paru, bronkiolus dan alveolus. Kemudian untuk mekanismenya itu ada mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut. Kemudian untuk prosesnya sendiri itu ada proses tarikan nafas dan proses hembusan nafas. Iya. Jadi di sini ada pendapat yang berbeda ya antara Ade Widya dan Siska Sari. Dari kalian mungkin berpendapat yang manakah di sini jawaban yang benar? Toh, untuk lebih mudahnya, coba kalian buktikan dengan melakukan proses ekspirasi dan inspirasi. Mungkin ada dari kalian yang bisa menyimpulkan atau membacakan apa kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Saya Bu. Ya, Aryani Arifin, silahkan, Nak. Seperti yang tadi dijelaskan oleh teman-teman Bu, saya dapat paparkan sedikit kesimpulan saya. Yang pertama itu pada sistem respirasi manusia terdapat organ-organ pernapasan seperti hidung, faring, laring, trakea, dan paru-paru. Dan dalam paru-paru tersebut ada beberapa percabangan lagi seperti bronkus, bronkiolus, dan alveolus.
dan terdapat pula beberapa gangguan seperti asma di situ, dan ada pula proses pernafasan terdiri dari proses tarikan nafas dan proses pengeluaran atau ekspirasi. Dan yang dapat saya simpulkan kembali yaitu kenapa lebih cepat bernafasnya kalau lagi olahraga. Karena pada saat olahraga kita memerlukan oksigen 15 kali lebih banyak dari biasanya, karena oksigen yang dibutuhkan lebih banyak dan paru-paru akan memompa udara lebih cepat. Makasih, Bu. Iya, Nak. Ya, jadi itu sudah benar ya yang disimpulkan oleh teman kalian, bahwa memang pada saat kita berolahraga itu kebutuhan oksigen akan meningkat. Jadi paru-paru akan memompa udara dalam jumlah yang banyak. Itulah alasannya kenapa pada saat kita setelah berolahraga, kita ngos-ngosan. Kita membutuhkan oksigen dalam jumlah yang banyak dari biasanya. Mengerti anak-anak? Iya, Ibu, mengerti, Bu. Ya. Jadi saya rasa hari ini Ibu kira pelajaran kita sudah cukup ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis sistem ekskresi atau respirasi, mekanisme respirasi dan cara pernafasan pada manusia. Ibu akhiri pertemuan pada hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, Nak.